Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan penetapan status tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan menyebutkan penetapan Hasto sebagai tersangka cacat hukum dan harus dibatalkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Persidangan dipimpin Hakim Tunggal Juwiamto yang menghadirkan tim kuasa hukum Hasto dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim Biro Hukum KPK sempat menyatakan protes karena perubahan petitum permohonan pra-peradilan yang diajukan pihak Hasto berubah. Berkenaan dengan adanya tambahan petitum yang semula menyangkut penyitaan dan sebagainya adalah tidak dimasukkan item-item terkait dengan permohonan untuk dikembalikan dan sebagainya, itu kemudian dimasukkan dalam petitum ini. Maka berkenaan dengan itu, kami dari kuasa termohon, sebenarnya tadi karena kami tidak berikan kesempatan di rapat untuk menanggapi, dan baru kemudian kami di akhir persidangan pembacaan ini baru ditanyakan, dan juga belum ditanyakan terkait dengan sikap kami, maka kami dalam persidangan ini menyatakan bahwa kami keberatan terkait dengan substansi perbaikan ini karena ada menambah perbaikan dalil dan permohonan. Sementara itu, kuasa hukum Hasto, Todung Mulya Lubis menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka cacat hukum karena ada sejumlah pelanggaran dalam proses penyidikan. Penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka sudah dilakukan. Nah, tapi proses penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka ini yang menjadi isu kita, dan tolong diingat bahwa proses itu sama pentingnya dengan hasil akhir. Hasil akhirnya kan penetapan tersangka. Tapi kalau prosesnya itu cacat, kalau prosesnya itu tidak sesuai dengan due process of law, penetapan itu tidak sah, ya, dan harus dibatalkan. Ini kita melihat tadi dikatakan bahwa ini penyitaan handphone, penyitaan ini itu, dan buku dan sebagainya dari Kusnadi, ya, dan banyak yang lain-lain. Ini menurut saya betul-betul satu pelanggaran yang very blatant, brutal pelanggaran seperti ini. Mungkin KPK terlalu manja selama ini karena mendapat pujian, mendapat dukungan, ya, mendapat apresiasi. Tapi dengan segala hormat kepada KPK, KPK juga tidak boleh melanggar. Gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto berkaitan dengan penetapan status tersangkanya oleh KPK dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024 Harun Masiku dan perintangan penyidikan pada 24 Desember 2024. Tim TV One mengabarkan.